Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku solih-solihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube saya, channel YouTube Mbak Nur, pakar kesuksesan Islami. Kenapa? Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman yang saya sayangi, kenapa kita harus kaya? Karena hanya dengan kita kaya, kita bisa banyak-banyak atau sering-sering membantu orang atau membantu sesama. Membantu teman-teman kita yang membutuhkan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena dengan kaya atau banyak harta, kita bisa menyenangkan orang lain dengan harta kita. Ketika mungkin kita tidak bisa hanya menyenangkan orang lain dengan sikap kita, kita insya Allah bisa menyenangkan orang lain dengan harta kita. Kita bisa lebih banyak membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana sih Mbak Nur? Kok dibelanjakan harta kita di jalan Allah jika kita kaya gitu maksudnya? Gini teman-teman. Sering nggak lihat tentang warung sedekah di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, apalagi di saat Ramadan seperti ini, ada banyak sekali titik yang mendirikan, di beberapa titik itu ada yang mendirikan warung sedekah. Warung sedekah itu adalah warung makan yang menyediakan makanan-makanan gratis untuk siapapun, ya, orang-orang yang mau, dan lebih diutamakan adalah orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, kaum duafa, anak-anak yatim, orang-orang terlantar, ya, saudara-saudara kita lainnya yang kurang mampu, ya, atau kekurangan dalam segi finansial atau ekonomi. Nah, mendirikan warung sedekah itu pakai modal uang tidak? Tentu saja pakai belanja bahan makanan, ayam, telur, sayuran, nasi, ya, beras dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak kaya, pasti ada rasa eman-eman atau rasa duh sayang nih ya uangnya, atau ada rasa uang cuman segini masa iya sih mau mendirikan warung sedekah. Tapi beda cerita teman-teman kalau Anda kaya. Malahan mungkin Anda bisa memprakarsai atau foundernya yang menggerakkan teman-teman sesirkel kalian yang kaya-kaya. Yuk Besti, mumpung bulan Ramadan nih, kita mendirikan warung sedekah setiap hari, misalnya Senin sampai Jumat gitu. Mungkin kan bisa ya kayak gitu. Atau di bulan Ramadan gini kan, kalau misalnya teman-teman lihat tuh sore hari biasanya ada yang bagi takjil gratis, ada yang perorangan, ada yang kelompok, ada yang dari industri, ada yang dari usaha kecil gitu. Kalau tidak punya uang, tentu tidak akan jalan kan takjil gratisnya, karena nggak ada yang mau dibagiin, nggak ada modalnya, ya kan? Kemudian lagi para pengusaha, para artis ternama, influencer yang memberangkatkan umroh dan haji karyawannya, atau para guru ngaji, ya, guru ngaji anak-anak mereka diberangkatkan haji umroh, banyak loh yang seperti itu. Itu karena apa? Karena mereka punya uang, karena mereka kaya, ya kan? Kalau nggak punya uang, kalau nggak kaya, mana mungkin bisa memberangkatkan umroh dan haji orang lain, ya kan? Memberangkatkan umroh aja sekarang sekitar 35-an kan, 35 juta. Kemudian haji furoda aja udah ratusan juta, ya kan? Itulah alasan mengapa kita harus berusaha untuk memperkaya diri. Sembari memperkaya diri, harus juga memperkaya hati teman-teman. Supaya kalau saat teman-teman ini udah kaya harta, juga kaya hati gitu. Jalan Anda nanti akan balance, akan seimbang. Jika ditanya, lantas bagaimana caranya agar bisa cepat kaya? Banyak sekali caranya. Tapi kalau ditanya, apa cara dahsyat yang menjadikan magnet rezeki dan supaya itu bisa menjadi peluang kekayaan kita? Salah satu jawabannya adalah memberi, sedekah, infak, berderma, atau apapun itu namanya. Memberi atau sedekah itu secara langsung kita memberikan sesuatu atau suatu energi yang positif, yang sangat besar, yang bermanfaat untuk orang lain, baik secara fisik maupun secara batin. Itulah mengapa kalau Anda habis bersedekah tuh rasanya seneng banget, habis bantuin orang lain tuh rasanya seneng banget, meskipun orangnya nggak bilang terima kasih. Kekuatan memberi yang besar juga akan meningkatkan kekuatan rezeki pada kita. Ini adalah sistem otomatis yang sudah Allah berikan pada dunia ini gitu.
Sehingga tugas kita adalah melakukan trigger system itu, yaitu memberi. Jika kamu ingin kaya, maka mulai sekarang tingkatkan kekuatan kamu untuk memberi. Jadi dorong diri kamu untuk selalu memberi, selalu menolong orang lain. Jadikan itu suatu terapi pada diri kamu. Berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir wirid untuk membersihkan hati. Kalau saya biasanya menggunakan tasbih ar-ruqyah ya untuk zikir wiridnya, seperti yang teman-teman bisa lihat di video ini, warnanya gold, itu namanya tasbih ar-ruqyah. Karena sudah di asma dan insya Allah semakin memudahkan jalan kita. Selain itu kita harus bekerja, harus mau berusaha, jangan malas-malasan. Karena uang dan kekayaan tidak akan jatuh begitu saja dari langit kecuali Anda anak konglomerat. Kalau bukan anak konglomerat ya kerjalah ya. Banyak kok anak-anak konglomerat sekarang yang bekerja ya kan, nggak hanya ngandalin harta orang tua aja, meskipun dia tahu bahwa ketika dia nggak kerja pun harta nggak akan habis 7 turunan gitu. Jadi sekian untuk hari ini. Jika teman-teman ingin menggunakan tasbih ar-ruqyah atau mau konsultasi dengan saya secara pribadi, bisa hubungi nomor di dalam video ini, baik melalui telepon atau WhatsApp. Ya, sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.